Bahkan KUHP Belanda totalnya sampai sekarang umurnya tahun depan dia 100 tahun. KUHP Belanda? KUHP Belanda tahun. 100 tahun. Dia sudah direvisi 400 kali. 400? 400 kali. Dia responsif ya dengan perkembangan itu. Betul. Dia ubah, perkembangan dia ubah gitu ya. Ya. Bahkan kalau dirata-ratakan berarti setahun rata-rata 4 kali. Salita ada yang mau ditambahkan ya? Mungkin kayak ngelihat di Indonesia gitu ya, kaitannya sama di Belanda. Mungkin kita jangan ngebayangin gimana sih perubahan KUHP di Belanda tuh kayak di Indonesia gitu. Kan kita kan kayak puluhan tahun gak pernah direvisi. Tiba-tiba mau direvisi semua KUHP-nya, 300 pasal gitu. Dalam waktu cuma beberapa bulan terakhir doang. Nah kalau di Belanda tuh enggak. Itu tuh memang hampir gak mungkin memang kalau misalnya mau ngubah banyak banget pasal dalam waktu yang sangat singkat. Maksud Salita bukan borongan gitu. Bukan borongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kita jumpa lagi dalam podcast Escape Close dan kali ini sudah bersama saya dua orang sahabat saya, yaitu Mas Matius Nathanael. Apa kabar? Baik Prof, Sehat baik. ya? Sehat. Iya, ya sahabat semua, Matius Nathanael ini alumni dari FHUI 2015 ya dan sekarang aktif di Indonesia Judicial Research Society (IJRS). Betul, ya. Prof. Ya, oke, nanti yang kedua juga dari IJRS juga itu Mbak Safah Salisa Az-Zahro. Ini alumni dari STHI Jentera. Assalamualaikum Mbak Salisa. Waalaikumsalam Prof. Apa kabar? Baik Prof. Iya, seneng nih. Wah, udah lama. Kita sering ketemu sih di berbagai forum ya. Betul Prof. Matius ya. Kayaknya kalau ngomongin soal hukum pidana, cara pidana mesti ketemunya ya Matius lagi, Salisa lagi. Orangnya itu terus. Oh, itu aja ya. Sahabat semua, ini sekarang ini kita sedang ya pemerintah dan DPR tentu sedang membahas RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya. Kita akan punya KUHP yang baru kalau RUU ini disahkan. Masalahnya banyak problematik di situ dalam pembahasannya, substansinya itu banyak diperdebatkan. Nah, kita akan diskusikan soal apa saja sih substansi-substansi yang diperdebatkan, yang pro dan kontra. Banyak masyarakat masyarakat sipil ya, civil society memberikan kritik, saran dan sebagainya. Dan juga kita akan kaitkan ini ya Matius dengan KUHP Belanda. Betul Prof. Betul ya, ini menarik. KUHP Belanda. Ini kayaknya Matius boleh ini tunjukkan nih. Ini hasil karya Matius dan kawan-kawan ya. Nah ini sahabat semua ya. Jadi sudah ada terjemahan dari KUHP Belanda ya. Wetboek van Strafvordering ini sudah diterjemahkan. Jadi teman-teman kalau berminat nih hubungi Matius ya dari IJRS. Siap Prof. Oke, nah sekarang kita akan mulai saja nih pembahasan. Kalau kita ikuti mungkin banyak isunya. Tapi kita akan fokus beberapa hal saja. Tapi sebelum sampai ke sana sebetulnya kalau dihubungkan ya. Kalau KUHP nasional itu dikaitkannya dengan WVS. Dulu ada sejarahnya. Nah sekarang KUHP Indonesia itu dulu ya KUHP tahun 81 itu ada gak sih kaitannya dengan KUHP Belanda Matius? Terus sejarahnya perjalanan KUHP Belanda sendiri seperti apa? Mungkin Matius bisa cerita itu dulu ya. Boleh Prof. Mungkin saya menjelaskan dari gimana proses legislasi di Belanda gitu. Oke. Jadi memang Belanda punya sama kayak kita, dia punya KUHP, Strafrecht, dan KUHP, Strafvordering. Dua undang-undang ini umurnya sudah bisa dibilang panjang sekali. KUHP Belanda itu disahkan tahun 1881, disahkan, kemudian diberlakukan 1886. Jadi ada 5 tahun dia transisi sampai dia berlaku. Masih berlaku sampai sekarang, 1886. KUHP Belanda itu 1921. Oke. Disahkan, kemudian berlaku 5 tahun setelahnya, 1926. Dan dia masih berlaku sampai sekarang. Jadi di Belanda untuk undang-undang kodifikasi, seperti KUHP, KUHP,
itu sifatnya memang umurnya panjang, tapi dia berkali-kali direvisi secara parsial. Kira-kira seperti itu. Oke. Eh, Bahkan KUHP Belanda totalnya sampai sekarang umurnya tahun depan dia 100 tahun. KUHP Belanda KUHP 100 Belanda tahun. uh, Oke. 100 tahun. Oke. Dia sudah direvisi 400 kali. 400. 400 kali. KUHP Belanda 400. Kalau Iya. KUHP ratusan kali juga kayaknya ya. Kalau nggak salah. Harusnya lebih sedikit, Prof. Oh, lebih sedikit. Lebih sedikit. Karena mungkin itu lebih berkaitan dengan delik-delik saja Iya, gitu iya, yang sifatnya universal. Ya, ya. Sedangkan kalau KUHP kan hubungannya dengan jumlah penduduk, angka kriminalitas naik. Dia kan harus merespon itu. Iya, iya. Jadi cukup sering direvisi ternyata. Berarti dia responsif ya dengan perkembangan itu. Betul. Dia ubah, perkembangan dia ubah gitu ya. Ya. Bahkan kalau dirata-ratakan berarti setahun rata-rata 4 kali. Iya, iya. Kalau dia 400 kali dalam 100 tahun. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana pemerintah Belanda begitu responsif dengan segala macam kebutuhan di lapangan Iya, iya. terkait KUHP Belanda. Mungkin ada beberapa hal yang Prof yang menarik. Iya, iya. Jadi mereka sistemnya ketika ada masalah, entah itu parlemen atau pemerintah, dia langsung membuat panitia atau komite untuk merespon masalah tersebut, masalahnya apa, dan proposal untuk solusinya apa. Nggak semua proposal itu diterima atau diadopsi ke dalam KUHP, tapi kita bisa melihat bagaimana pemerintah Belanda itu serius dalam melakukan pembangunan dan perkembangan hukum. Saya ada 2 contoh. Tahun 90 itu sempat ada krisis, Prof. Jadi ada banyak tindak pidana yang sifatnya lintas yurisdiksi, yang terorganisir lintas yurisdiksi. Kemudian dibikinlah panitia namanya IRT, Interregional Recherche Team, antar polisi dan jaksa. Untuk memberantas kejahatan tersebut, mereka menggunakan kewenangan yang sangat besar, seperti undercover buy, Oke. menyadap, dan lain-lain. Tapi mereka tidak mempertanggungjawabkan kalau ada penyalahgunaan. Itu jadi krisis. Lalu Sorry, itu sebelumnya belum diatur. belum diatur. Oh, belum diatur. Belum diatur. Tapi mereka pakai itu Mereka menggunakan itu. untuk menanggulangi Kejahatan. kejahatan antar negara berarti ya, di Antar- Eropa ya maksudnya. Di dalam Belanda, tapi kan misalnya kejaksaan negeri punya wilayahnya, ada kejaksaan negeri lain. Ini kejahatannya lintas yurisdiksi. Oh, oke. Jadi Tapi mereka- masih di negeri Belanda sendiri. Masih. Oke. Mereka membentuk tim, tapi tim itu menyalahgunakan kewenangannya. Oke. Krisis, dilaporkanlah ke salah satu anggota parlemen. Namanya Martin Vantra. Vantra bikin komisi Vantra namanya, untuk mencari tahu krisis ini apa masalahnya. Dan mereka menemukan bahwa masalahnya adalah dasar hukumnya nggak ada. Oke. Akhirnya mereka bikinlah proposal, drafting gitu. Kalau mau undercover buy, kewenangannya apa, pertanggungjawabannya gimana, perlindungan kepada terdakwa seperti apa, dibikin lengkap, langsung diajukan kepada parlemen, dan itu masuk ke dalam KUHP Belanda. Oke, oke. Ada pasal 126, huruf A sampai Z. Oke, jadi perubahannya ya. Oh, banyak juga ya. Banyak, A sampai Z. sampai Z. Jadi luar biasa ya. Luar biasa. Jadi begitu ada krisis langsung Masuk, inisiatif tadi ya. Ya. Oke, jadi tadi komite tadi berarti di parlemen ya maksudnya ya. Itu di parlemen. Parlemen. Di eksekutif juga gitu, Prof. Tahun 97 ada komisi Herrijking Wetboek van Strafvordering. Ini yang namanya Muns Committee, ketuanya namanya Muns. Itu dia terdirinya bukan anggota parlemen, tapi ahli Oke. dari Tilburg dan Groningen. Oke, dua kampus Dua besar kampus lah di besar. sana. Kemudian mereka membuat semacam proposal untuk revisi KUHP dan masukannya bagus banget. Iya, iya, iya. Salah satunya adalah bagaimana kalau ada penyalahgunaan kewenangan di tahap prajudikasi, nanti bisa dibatalkan di persidangan. Ada konsekuensinya kepada kelanjutan perkara tersebut. Itulah lahir pasal 359A. Jadi mereka cepat. Ada masalah langsung dibikin panitianya, entah ahli atau parlemen, Iya, iya. ubah. Ada masalah, ubah. Seperti itu. Mateo, saya mau tanya sedikit. Yang tadi berarti inisiatif itu dari pakar hukum ya?
tadi Iya. ya? Muns ya. Muns Committee. Pakar hukum dari Tilburg sama dari Groningen 2 orang tadi. Iya. Mereka ini kemudian usul ke pemerintah untuk mengubah Iya. pasal itu. Gitu ya. Iya. Jadi inisiatif dari akademisi tapi kemudian bekerjasama dengan pemerintah. Iya. Baru dibahas ke parlemen gitu ya. Jadi ada hubungan yang sangat baik antara kampus dengan pemerintah. Oh, Karena mereka percaya kebijakan yang baik adalah yang scientific Oke. dan based evidence. Menarik. Iya, iya. Itu 2 contoh tadi ya. Iya. Jadi ada inisiatif yang dari parlemen ya dan juga yang dari pemerintah tapi dari para akademisi, tapi dua-duanya adalah merespon adanya krisis atau adanya satu kebutuhan hukum ya Betul. untuk. Oke. Nah, kemudian 400 kali berubah. Berarti sebetulnya KUHP Belanda maupun KUHP Belanda yang dipakai mereka sekarang itu masih yang dulu tapi sudah Diperbaharui, ya. Salita ada yang mau ditambahkan nggak? Ada Iya, iya, sebenarnya. silakan. Mungkin kayak ngelihat di Indonesia gitu ya, kaitannya sama di Belanda. Mungkin kita jangan ngebayangin gimana sih perubahan KUHP di Belanda tuh kayak di Indonesia gitu. Kan kita kan kayak puluhan tahun gak pernah direvisi. Tiba-tiba mau direvisi semua KUHP-nya 300 pasal gitu. Oke. Dalam waktu cuma beberapa bulan terakhir doang. Iya, iya. Nah, kalau di Belanda tuh enggak. Itu tuh memang hampir gak mungkin memang kalau misalnya mau ngubah banyak banget pasal dalam waktu yang sangat singkat. Kalau di Belanda itu dia 400 kali gitu, tapi sedikit-sedikit. Iya, Kalau tadi contohnya dia cuma terkait teknik investigasi khusus gitu. Jadi undercover tadi ya. betul kayak gitu. Jadi per topik gitu. Iya. Terus bahkan beberapa perubahan itu dia cuma satu pasal atau cuma beberapa pasal, cuma mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang lainnya gitu. Iya, iya, Jadi mereka nggak dibuatnya itu perubahan KUHP-nya itu nggak susah kayak sekarang gitu. Maksud Salita bukan borongan Bukan, gitu ya. bukan borongan. Kita mau diubah sekaligus bikin KUHP baru Iya. gitu ya. Terus nanti susah lagi direvisinya Benar. biasanya kalau udah jadi. Cuma masalahnya kan gini Salita dan Mateus ya. Kan mengajukan ke jadi RUU inisiatif. Kita kan ada kayak gitu-gitu lah kalau di Indonesia ya. Mungkin di sana cepet kali ya prosesnya ya. Ya. Nah. Sebenarnya kalau kita lihat di Indonesia kan mungkin rangkaian birokratisnya panjang begitu ya. Oke. Nah itu yang saya mesti cari tahu Prof. Iya, iya. Gimana cara mereka secepat itu Iya, iya. dan sebagus itu hubungan antara lembaganya, saling trust, dan mereka benar-benar percaya hasil riset. Data itu nomor 1 lah buat mereka. Iya. Iya, iya, iya. Dan Betul, mereka nggak benar. curiga akademisi ini apaan sih gitu ya. Oke. Nah balik lagi ke Mateus tadi ya. Jadi sekarang kita masuk ke substansi ya, RKUHP yang sedang dibahas nih. Nanti kita kaitkan dengan di KUHP Belanda bagaimana nih. Kan biasanya mulai terjadinya proses penanganan perkara pidana tentu dari laporan. Ya, Betul. laporan atau pengaduan. Ya, dari korban misalnya atau dari masyarakat. Nah sekarang gimana sih proses ya tindak lanjut laporan tindak pidana misalnya dari pelapor ya kemudian masuk ke sistem peradilan pidana itu gimana ininya pengaturannya Mateus? Kalau di Indonesia kan biasa ya, ada laporan, bisa 2 jalur, ada tindak pidana lalu dibuatkan laporan, atau dia tertangkap tangan lalu langsung ditangkap misalnya seperti itu. Kalau yang pertama dia bisa dilaporkan oleh masyarakat sipil atau dia diketahui langsung oleh pejabat yang berwenang. Misalnya polisi melaporkan. Tapi kemudian laporan itu diterima oleh satuan penerima laporan dan seharusnya diproses, ditelaah laporan tersebut. Kalau misalnya ada sedikit saja dari laporan tersebut kemungkinan bahwa ini bisa jadi tindak pidana, dia lanjut ke penyelidikan, penyidikan dan seterusnya gitu. Kita punya masalah Prof di situ. Masalahnya adalah banyak laporan ketika diterima oleh satuan penerima laporan, dia tidak jelas kelanjutannya. Saya nggak bilang nggak diproses, tapi nggak clear perkaranya apakah benar-benar dikerjakan, apakah sebenarnya itu bukan tindak pidana, dasarnya apa gitu, atau apa yang terjadi. Banyak orang teman-teman kami lah kadang-kadang cerita kehilangan laptop segala macam dilaporin, mungkin nggak ada jawaban tuh, baru 6 bulan mungkin baru ditelepon untuk dimintai keterangan dan itu bikin orang malas. Biasanya kan udah punya laptop baru atau udah move on lah kira-kira gitu. Ini cerita di KUHP kita ya? Di KUHP kita, kita ya. betul. Nah, Dan praktiknya seperti itu. memangnya nggak, katakanlah ya orang melaporkan terus nggak diproses,
nggak ada mekanisme kepada siapa nih dia akan komplain terhadap laporan yang tidak di follow up tadi. Sayangnya Matius. KUHP 81 tidak mengatur itu, Bro. Ya, jadi saya paham ini problemnya sistemik. Jalur hukum untuk komplainnya yang tidak ada. Ya, Itu masalahnya. Akhirnya orang antara pasrah, diviralin gitu ya. Tulis ya di fotonya ditampilin mungkin ya. Iya. Yang sering terjadi begitu ya. Terus kemudian netizen yang mencari atau segala macam. Akhirnya kita keluar dari sistem yang baku kira-kira begitu. Nah, tentu kita waktu mengadvokasikan perubahan KUHP, kita mencari-cari bagaimana ya caranya supaya laporan ini setidaknya bisa dikomplain lah kalau ada undue delay, ada penundaan yang tidak wajar ya. Dan kita melihat ada beberapa model kira-kira gitu, Prof. Salah satunya yang bagus draft KUHP 2012. Sekarang beda dengan yang Beda. Oke, Yang apa 2012 yang itu diatur dulu. Ya, yang 2012 itu ketika orang mengajukan laporan, kemudian 14 hari tidak ada tanggapan, maka si pelapor bisa mengajukan komplain kepada jaksa. Oke. Lalu jaksa menelah laporan tersebut. Kalau jaksa merasa ini laporan yang patut dilanjuti, dia akan memerintahkan kepada penyidik untuk memproses itu. Itu di KUHP yang RKUHP 2012. 2012. Kalau di Belanda, Prof, lebih simpel lagi. Kalau ada laporan tidak ditindaklanjuti, dia bisa komplain ke ombudsman. Oke. Saya belum meneliti lebih jauh ombudsman di sana seperti apa, tapi ada lembaga ombudsman yang mengurusi. Di sini nggak bisa ke ombudsman, Matius. Saya nggak tahu. Atau ombudsman apa aja dilaporin ya di Indonesia kan ya? Iya. Iya kan? Iya, Tapi khusus mengenai ini tidak kayaknya nggak diatur ada. secara khusus ya. Bukan, Prof, ya. Ya 2012 ada. Terus sekarang di draft yang RU. Yang baru? Bukan draft ya, di RU KUHP sekarang. Di RU ini kalau ada laporan tidak ditindaklanjuti dalam 14 hari, si pelapor bisa mengajukan keberatan ke atasan penyidik. Oke, tetap di kepolisian juga atau Tetap penyidik di- ya? Nggak mesti kepolisian berarti ya? Iya. Nggak pasti. Yang penting atasannya. Atasannya. lapornya. Oke. Yang saya lihat begini, Prof. Kalau model RKUHP 2012 ada check and balance, tapi dia antar instansi. Ya, ya. Polisi, penyidik begitu ya, bisa di check and balance oleh penuntut umum. Oke. Di Belanda juga antar instansi, ada penyidik, tapi ada juga ombudsman. Oke, udah beda ya instansinya Beda. ya. Jadi oke. Itu kalau di draft yang baru dia ke atasannya. Padahal banyak sekali tindakan penyidik itu dilakukan atas izin atasannya. Untuk upaya paksa misalnya, kan pasti dia ngobrol sama atasannya. Ya, ya, ya. Itu yang saya lihat, apakah misalnya check and balance yang sifatnya masih internal itu adalah check and balance yang efektif untuk pelayanan publik, untuk kepentingan pelapor, kira-kira seperti itu. Yang kita pertanyakan kan seperti itu. Jadi kita nggak memaksa misalnya, oh kalau laporan tidak diproses penyidik, kita bisa komplain ke jaksa. Nanti dianggap, oh ini pasti partisannya kejaksaan nih, seperti itu. Karena polisi dengan jaksa Lagi- adalah ya. Oke. Bukan itu maksudnya, tapi ada instansi lain. Ya, ya. Bisa aja pengadilan, bisa itu jadi pilihan. Ya. Kalau misalnya jaksa dirasa kurang cocok, tapi sifatnya antar instansi. Supaya monopoli yang mengurus tindak lanjut laporan, itu tidak dimonopoli oleh satu institusi saja. Ya, ya, ya. Tapi di check and balance oleh instansi lain. Idenya ada objektivitas di situ ya. Betul, Jadi Pak. jangan. Oke. Iya. Salisa mungkin ada ini isu tadi ya. Cukup. Oke nyambung lah ya. Nyambung. Cocok ya, setuju Iya. dengan itu ya. Di Belanda menurut Matius itu bagus prakteknya dengan pengaturan seperti itu. Iya, mereka berjalan prosedurnya banyak tekanannya, Prof. Mereka kalau penegak hukum ini nggak jalan, tekanannya banyak. Satu bisa komplain, tapi kalau ada kasus yang mandek, pasti parlemennya udah Ya, protes di Iya. sidang parlemen. Kenapa ada kasus seperti ini gitu? Jadi mereka memang mekanisme ketatanegaranya juga sudah jalan Ya, untuk ya. check and balance. Ya, oke menarik. Saya kira mungkin ya itu nanti dalam pembahasan kan ini masih pembahasan terus. Tuh. Berarti kan bisa ada masukan dong dari ini ya teman-teman NGO dan sebagainya ya. Mungkin bisa juga dibahas ya. Artinya bisa diberikan masukan lagi ya. Nah sekarang terkait dengan upaya paksa nih. Saya mungkin ke Salita ya. Upaya paksa tentu yang paling kita kenal karena ada banyak katanya ya di
RUU KUHP nih banyak Iya. katanya nambah ya. Betul, ada Betul yang ya? baru-baru juga. Oke, kita mau bicara yang banyak itu atau cukup kita fokus dulu penangkapan dan penahanan ya, Salita? Penangkapan, penahanan Itu dulu ya. oke. Oke. Ini dua itu yang paling ini paling menakutkan orang ya. Betul. Salita ada catatan di RUU KUHP kita mengenai upaya paksa penangkapan dan penahanan dan nanti kita coba komparasi dengan yang Di di Belanda. Belanda, Iya, oke. gimana Salita? Jadi kalau di draft RKUHP yang sekarang, Mhm. kita koalisi juga selalu bilang ke pembentuk kebijakan gitu ya, supaya penahanan kan di KUHP 1981 dia nggak perlu izin hakim gitu ya. Mhm. Dan itu melanggar prinsip habeas corpus di mana sesuai standar HAM, setiap orang sebelum ditahan dia harus dibawa dulu ke hakim gitu. Di negara-negara lain udah ada kayak gitu. Cuma di Indonesia mungkin yang belum gitu. Nah, pas kita selalu minta kayak gitu, alasannya banyak, Prof. Mulai dari satu, nanti keburu orangnya kabur gitu. Jadi penahanan gak perlu izin hakim gitu. Tapi kan udah ditangkap dulu kan ya. Nah, itu nanti kita bahas, Oh, Prof. oke. Itu nanti Jadi kita bahas. yang tadi Salita maksudkan penahanan itu yang idenya teman-teman adalah harus atas perintah hakim dong gitu ya. Betul. Oke. Nah, itu satu. Terus ada juga yang bilang atau di DIM-nya, kan kalau di draft RKUHP dia nggak pakai izin hakim sama sekali gitu. Tapi kalau di DIM yang dari pemerintahnya, Kemenkumnya, dia bilang boleh pakai izin hakim, penahanan pakai izin hakim, tapi boleh dilakukan dalam keadaan mendesak gitu. Oh, kalau Jadi- dalam keadaan mendesak tidak harus dengan izin hakim. Nah, nanti kita coba cek kayak yang tadi Prof bilang gitu ya. Soal penahanan dia mungkin gak sih gitu, gak perlu pakai izin hakim gitu ya. Tapi karena keadaan mendesak gitu. Nah, kita sebenarnya bisa cek di Belanda gitu, di KUHP Belanda gitu. Bagaimana sebenarnya penahanan itu tetap harus pakai izin hakim, tapi gak bakal kabur nih si orangnya gitu. Iya, iya. Nah, kayak yang tadi Prof bilang gitu, kita harus bedain dulu pertama Prof antara penangkapan dan penahanan Iya, gitu. iya, iya. Nah, kalau di Belanda itu dia clear banget sebenarnya. Penangkapan itu kan dia dua-duanya sama-sama perampasan kemerdekaan ya, Prof. Betul, betul. Yang penangkapan bedanya dia itu membawa si tersangka entah dari rumahnya, dari jalan atau dari kantornya gitu, dibawa paksa ke kantor penyidik gitu. Tapi kalau penahanan itu dia cuma tindakan mengurung di dalam rutannya doang gitu. Iya, iya. Nah, beda dari antara keduanya, kalau perampasan kemerdekaan di penangkapan dia waktunya singkat gitu. Dia memang bisa dirampas kemerdekaannya sampai 1 hari kalau di KUHP 1981, tapi kalau di ICCPR dia bisa sampai 2 hari gitu. Oke. Nah, kalau penahanan dia memang pasti lebih lama gitu, 90 Iya. hari sampai ratusan hari. Nah, tapi ada yang mungkin luput gitu ya, mungkin pembentuk kebijakan luput gitu terkait apa sih bedanya penangkapan sama penahanan. Dimana penangkapan itu dia tujuan pertamanya adalah untuk melakukan pemeriksaan gitu. Karena belum ada si tersangkanya butuh diperiksa, ya udah tangkap dulu bawa ke kantor polisi gitu. Iya, iya. Itu yang pertama. Terus tujuan yang kedua dari penangkapan itu adalah untuk mempertimbangkan gitu, menganalisis apakah dia perlu dilakukan penahanan Penahanan apa atau enggak tidak. gitu. Oke. Nah, disinilah yang penting tadi yang kayak Prof bilang, loh kan udah ditangkap, kenapa kenapa bingung soal penahanannya gitu Iya. kan. Kenapa takut ini ya, Kenapa takut kabur, ya. gitu. Kan udah ditangkap ya, Betul. baru ditentukan perlu Benar. ditahan atau enggak gitu. Betul. Benar. Jadi sebenarnya kuncinya tuh di penangkapannya itu Iya, gitu. iya. Nah, kalau penahanan baru dia mirip-mirip kayak di KUHP 1981 kita, Prof. Kalau di Belanda, yaitu dia ada dia takut kabur gitu, takut tersangkanya kabur, terus takut dia mengulangi tindak pidananya gitu. Kalau misalnya di KUHP Belanda disebutnya ada melindungi masyarakat dari potensi bahaya gitu. Oke. Nah, dari situ sebenarnya memang agak beda. Kalau misalnya di KUHP Belanda dia lebih lebih detail gitu, Prof. Prosedurnya. Prosedurnya gitu. Nah, penangkapan tuh dia ada 2 stage. Kalau kita kan penangkapan cuma 1 stage ya, Iya, cuma 1 hari. 1 gitu. hari Satu, gitu. iya, betul, betul. Nah, kalau dia tuh ada 2 stage gitu. Untuk penangkapan. Penangkapan. Oke, Betul. apa Yang itu pertama mungkin? itu namanya unholding. Jadi nangkep, diperiksa maksimal tuh cuma 6 jam, Prof. Oke. Karena sebenarnya make sense karena emang meriksa sampai berapa Iya jam sih gitu iya, kan. betul, betul. Masa didiemin aja dulu Iya. gitu ya. Tangkap didiemin dulu Betul. sampai seharian gitu kan ya. Iya, kan harusnya langsung diperiksa kan. 6 jam itu untuk kasus yang nggak perlu yang nggak bisa ditahan gitu, kayak Oke. tindak pidana 4 tahun ke bawah gitu ancamannya. Iya.
Tapi kalau misalnya tindak pidana yang dia bisa ditahan maksimal tuh 9 jam gitu. Oke. Dia memang agak lama. Di situ untuk penangkapan ini sebenarnya dia memang nggak perlu pakai izin hakim, Prof. Untuk penangkapan. Betul, di KUHP Belanda. Karena dia cuma singkat doang kan, 6 jam atau 9 jam gitu. Jadi kalau di Belanda dia harus izin penuntut umum gitu. Penangkapan ya? Betul, Itu atas betul. izin penuntut Izin umum. penuntut umum. Oh, kalau kita nggak mau. Oke. Oke. Gitu. Jadi Ya. sebenarnya walaupun dia nggak ke pengadilan, tapi dia ada checks and balances antar Tetap instansi. ada check and balances yang Lagi-lagi. tadi Pak bilang Betul. lagi-lagi. Benar. Nggak bisa subjektif sendiri. Betul. Ya, oke. Nah, Penahanan sekarang. ini masih penangkapan, Kan masih tadi stage penangkapan. 1 kan, Oke. Prof. Stage 2-nya kita sebenarnya bingung mau menerjemahkannya karena di Indonesia tuh nggak ada padanannya. Jadi kita menerjemahkan namanya prapenahanan, Prof. Penangkapan tapi kita disebut oleh teman-teman itu pra-penahanan. Prapenahanan, Oke. iya. Tadinya kita mau menyebutnya tuh kayak perampasan kemerdekaan di tahap penangkapan gitu. Oke, Gitu. oke. Pokoknya gitu. Agak rumit karena nggak bisa Agak bisa rumit. diterjemahkan secara Betul. pas ya. Gak ada padanan apa? Nggak Gak ada padanannya. padanannya, Prof. Jadi kalau yang penangkapan dibagi 2, Mm-mm. unhousing Oke. yang 6 jam atau 6 9 jam. atau 9 jam tadi. Ya. Oke. Lalu yang satu lagi Inverzakerstelling, itu sebenarnya kalau diterjemahin kelanjutan dari penangkapan, kira-kira gitu. Iya. Oke, baik. Tapi karena dia hanya bisa untuk kejahatan yang bisa ditahan Mhm. dan tujuannya untuk menentukan apakah dia perlu ditahan atau enggak, tidak. kita terjemahinnya prapenahanan. Prapenahanan. Masuk ya. akal, masuk Ya. akal. Ya. Oke, jadi itu yang kedua Betul. ya. Yang jenis yang Betul. kedua, penangkapan tapi ada tujuannya. Betul. Yaitu untuk menentukan bisa ditahan atau tidak nih, dan Betul. hanya khusus untuk tindak pidana yang boleh ditahan. Benar, Prof. Menarik. Iya. Ya. Di Oke. KUHP Belanda kayak gitu. Jadi dari awal sudah ketahuan ini Jalurnya. ya. jalurnya. Betul. Oke, terus gimana lanjutannya? Nah, yang Salisa? stage 2 ini dia maksimal 3 hari. Gitu. Penangkapannya. Ya. Betul. Oke. Karena tujuannya untuk ngurus izin. Betul. Dia mau nahan atau Ke enggak. pengadilan Ke ya. pengadilan. Ya. Gitu. Oke. Nah, dia memang bisa diperpanjang 2 kali, Prof. Kayak gitu. Tapi untuk kondisi 2 tertentu aja. kali 3 hari. Betul. Berarti 6 hari maksimum penangkapan Iya. itu ya. Oke. Nah, Pakai izin siapa itu? izin penuntut umum. Oh, Masih penuntut umum. Masih penuntut umum. Semuanya ya, baik yang anak holding maupun yang ini tetap Iya. holdingnya penuntut umum. Oke, Ya, baik. Jadi kalau penangkapan masih penuntut umum doang. Nah, dia ada aturan bahwa maksimal 3 hari 18 jam Oke. si tersangka harus dibawa ke pengadilan. Pengadilan. Disitulah orang nyebutnya prinsip habeas corpus gitu. Disitulah dilakukan pemeriksaan oleh hakim gitu. Hakim tunggal ya? Hakim tunggal, Hakim tunggal, betul. Kita nerjemahannya hakim komisaris Oke, gitu. oke. Hakim komisaris atau hakim tunggal dia meriksa tentang bukti-bukti. Benar nggak dalilnya penuntut umum bahwa si tersangka ini harus ditahan gitu. Berarti itu udah masuk sedikit ke tindak pidananya apa begitu ya? Karena untuk menentukan apakah bisa ditahan atau tidak ya. Betul. Termasuk juga alasan-alasan perlunya penahanan ya. di Benar, situ. Prof. Disitulah proses yang lebih akuntabel dan jadinya objektif Ya, karena ya. si penyidik maupun penuntut umum nggak bisa lagi main nahan keluarin surat perintah penahanan Ya, karena ya, ya. diperiksa dulu sama si Hakim. hakim, Ya, kayak gitu. ya. Dan Betul, ada advokat. iya betul. Tersangka Iya. sama advokatnya datang. Oke, baik. Menarik, Jadi mereka menarik. bisa memberikan bantahan gitu. Ya, jadi ada kontrol mulai dari penangkapan ada izin jaksa, kemudian diajukan pengadilan, didampingi oleh advokat untuk menentukan hakim yang akan menentukan penahanan itu sah atau tidak gitu ya. Betul. Atau bukan sah, boleh Boleh dilakukan dilakukan penahanan atau atau tidak enggak. gitu ya. Betul. Jadi bukan ditahan dulu. Benar. Tapi Pak Hakim boleh nggak kami tahan orang ini gitu ya. Iya. Ya. Oke, menarik. Betul. Disebutnya prefaktum gitu sebelum dilakukan penahanan gitu. Oke. Nah, Sebentar. Salisa atau Mateus, itu prinsip universalnya atau standar internasional tentang penahanan itu tadi di ICCPR ya? Iya. Betul. ICCPR kan ya? Betul. Nah sekarang KUHP kita gimana gitu ya terkait dengan penahanan ya. Oke, kalau di KUHP kita KUHP yang sekarang Oke. maupun yang di RUU KUHP gimana? kalau yang di KUHP sekarang itu dia untuk penahanan dia nggak sesuai dengan prinsip habeas corpus karena
dia bisa langsung ngeluarin perintah penahanan. Penyidik bisa ngeluarin sendiri, penuntut umum bisa ngeluarin sendiri tanpa ada proses. Tapi kan ada pemeriksaan. kontrol dari atasan, bukan? Sama Prof kayak yang tadi. Iya, Ke atasan. prinsipnya. Tetap atasan, tapi satu institusi tapi Iya. atasan. Kalau ke hakim pun setelahnya. Iya. Pos waktu, Iya. pra-peradilan. Sudah dilakukan baru Iya. ada pra peradilan ya. Betul. Untuk menentukan saat tidak, tapi udah ditahan gitu ya. Tapi udah Iya. ditahan, iya. Nah saya mau tanya gini, Salisa dan Matius. Saya ini termasuk orang yang kenapa sih harus ditahan gitu ya. Kecuali untuk yang sangat serius, misalnya kasus pembunuhan, pengancaman, atau penganiayaan yang berat-berat gitu ya, yang mengancam nyawa dan sebagainya. Oke lah ditahan. Tapi ada kasus-kasus yang tidak perlu ditahan. Kenapa harus ditahan? Atau kalaupun ditahan, kenapa harus di rutan? Kenapa tidak di tahanan kota atau tahanan rumah gitu? Itu selalu pertanyaan dalam diri saya itu. Ada nggak pembahasan di RUU KUHP kita maupun di KUHP-nya Belanda? Ada Prof Ada. itu. Gimana tuh? Saya pengen tahu itu ini. Iya, yang menarik ya. Mungkin kita bisa lihat bagaimana di Belanda gitu ya. Kalau dia nangkep Prof, kalau dia nangkep itu belum ada judicial scrutiny ke pengadilan. Oke. Dia bisa jaksa sendiri. Kalau dia nahan, Ya. dia harus ke hakim komisaris, hakim tunggal. Yakin tuh. Nah. Itu untuk yang penahanan fase pertama 14 hari. 14 hari Oke. maksimal. Kemudian kalau dia nahan yang 90 hari, yang fase kedua perpanjangan penahanan, dia izinnya bukan ke hakim tunggal, tapi hakim majelis. Gitu. Sebentar, apa namanya itu? Kan tadi semacam kalau kita pra peradilan Iya. ya. Kalau itu hakim komisaris ya. Iya. Nah, yang hakim yang untuk yang 90 hari tadi, 90 hari. Iya 90 hari itu hakim di pengadilan negeri. Oh, di pengadilan Plat negeri, berarti kamar, majelis. ya, majelis. Iya. Oke. Jadi kita bisa lihat gini Prof. Ada pola semacam gini. Kalau pelanggaran HAM-nya derajatnya rendah, gak usah ke hakim. Iya, iya. Kalau sedang 14 hari, dia ke hakim tunggal. Tunggal. Makin tinggi pelanggaran HAM-nya, dia ke hakim majelis. Nah, Oke. untuk penggeledahan dan penyitaan Prof, itu dia ke hakim tunggal. Iya, iya. Tapi untuk penahanan yang 90 hari, dia ke hakim majelis. Kalau orang baca begitu ya, oh iya begitu gitu. Tapi karena kita orang hukum, kita sarjana hukum, pas kita ngelihat kita bisa membaca bagaimana Belanda benar-benar menghargai hak atas kemerdekaan di atas hak atas kepemilikan properti. Penggeledahan dan penyitaan itu barang yang Barang. objeknya barang. Iya, iya. Penahanan itu tubuh manusia. Kemerdekaan. Kemerdekaan. Jadi dia standarnya lebih tinggi. Harus diperiksa habeas corpus dulu, Iya, hakimnya majelis segala macam. Dan kalau kita teliti, prinsip ini nggak hanya ada di dalam KUHP. Di KUHP pun begitu. KUHP Belanda ya. KUHP Belanda. Kita bisa lihat dari pasal 10 tentang jenis-jenis sanksi. Bagaimana pidana penjara itu dianggap lebih berat daripada pidana denda misalnya. Iya, iya. Kenapa? Karena yang dicederai adalah hak atas kemerdekaan. Dia sifatnya lebih destruktif. Iya. Sedangkan hak atas properti sifatnya lebih ringan. Kan makanya urutannya seperti itu gitu. Denda dianggap lebih ringan. Jadi pas kita membaca kita bisa melihat bagaimana mereka membuat semacam gradasi derajat pelanggaran HAM dan makin besar makin ketat pengaturannya. Tadi misalnya saya Yang penahanan tadi mereka mengenal juga kan penahanan atau dari mereka justru ya. Iya. Penahanan kota, penahanan rumah. ya dan mereka nggak sering melakukan itu. Iya, iya, iya. Sebagian besar kasus Prof itu cuma ditangkap, interogasi Dilepas pulang. lagi. Iya, makanya mereka Sebagian nggak besar. terlalu banyak nahan gitu kan. Iya. Kita yang paling sering nahan, dikit-dikit ditahan gitu ya. Kayaknya kalau nggak nahan demam gitu Prof. Iya, kayaknya seolah-olah tindak pidana tuh responnya selalu harus ditahan gitu ya. Betul. Ya, Gitu. mungkin ada hal lain juga Gimana, Prof. Salisa? Soal tadi izin melakukan penahanan satu hal gitu, dia harus diperketat karena akan merampas kemerdekaan seseorang gitu ya. Betul. Kita juga ada penelitian kalau misalnya orang ditahan tuh destruktifnya parah banget Prof. Dia kehilangan pekerjaan, Betul. terus juga keluarganya kehilangan pencari nafkah, bahkan ada yang anaknya sampai Putus sekolah. putus sekolah gitu karena harus kerja gitu. Jadi sebenarnya benar bahwa harusnya tersangka tuh idealnya dia nggak perlu ditahan. Kalau nggak harus ditahan, kenapa harus ditahan gitu kan ya? Iya. Betul. Kalau dia nggak akan melarikan diri atau nggak Benar. mengancam orang lain gitu ya Benar. misalnya ya. Betul kayak gitu. Nah,
kalau tadi kan izin tuh satu hal ya Prof. Tapi kalau saya ngeliatnya juga di Indonesia yang juga nggak berjalan itu adalah terkait penangguhan penahanan. Kalau misalnya si tersangkanya ditahan gitu, harusnya kan bisa ngajuin penangguhan penahanan gitu ya. Iya, iya, iya. Kalau di Indonesia penangguhan penahanan itu cuma ke penyidik gitu, ke atasan penyidik. Iya. Kalau misalnya atasan penyidiknya nggak mau terima sesuai subjektivitasnya, ya udah nggak ditangguhkan. Tapi kalau di Belanda itu sangat berjalan Prof, mekanisme penangguhan penahanan. Tapi karena mereka bisa ke dia harus ke hakim komisaris juga gitu. Oke, berarti check and balances lagi ya. Betul. Dan ada proses pemeriksaannya lagi gitu, bantah membantah segala Iya, macem iya, gitu. iya, iya. Jadi itu juga Jadi bukan berjalan. administratif aja, harus Bukan. tinggal tanda tangan tur panjang gitu ya. Tapi ditanya betul penting gak? Iya Mateus, jadi tadi itu soal penahanan itu sangat menarik dan sangat krusial ya. Iya. Karena soal menyangkut ini kan, apa kemerdekaan orang yang kadang-kadang kalau di Indonesia tuh kalau nggak ditahan kayaknya enggak gitu ya, harus ditahan. Nah masalahnya gini, apa sudah tepat pengaturannya di RUU KUHP kita, ya kan? Iya. Harusnya kan ada kontrol tadi. Penangkapan dan penahanan kan harus dibedakan. Kalau misalnya cukup perlu ditangkap ya ditangkap aja. Sementara penahanan itu kan tujuannya ada beda maksudnya dengan. Nah sekarang Matius bisa bahas nggak di RUU KUHP sendiri? Ada nggak problematik nih misalnya kalau nggak perlu ditahan harus ditahan atau jenis misalnya ada penahanan yang dalam keadaan mendesak kan? Kalau mendesak itu kan penangkapan ya cukup dengan penangkapan kenapa harus penahanan gitu? Iya. Bisa dielaborasi nggak Ya, Matius? mungkin gini Prof. Kalau ya di draft yang 11 Juli ya, RUU KUHP yang udah beredar gitu ya 11 Juli, memang mereka mengenal ada yang namanya penahanan dalam keadaan mendesak. Gitu. Kalau kita lihat dari berbagai jenis upaya paksa, Ya. memang upaya paksa itu ada yang dalam keadaan normal, ada dalam keadaan mendesak. Misalnya penggeledahan misalnya ya, dalam keadaan normal harus izin pengadilan, dalam keadaan mendesak dia bisa melakukan itu, kemudian setelah itu melakukan minta persetujuan ke pengadilan, jadi post factum. Tapi pertanyaannya kan, kalau penahanan dalam keadaan mendesak itu seperti apa? Itu pertanyaannya. Kita balik lagi Prof ke penangkapan. Penangkapan itu dalam keadaan normal itu dia hanya bisa dilakukan oleh penegak hukum. Kalau di Belanda begitu. Iya, iya. Penangkapan dalam keadaan mendesak ada nama lainnya. Namanya tertangkap tangan. Iya, iya. Dia bedanya adalah dia bisa dilakukan oleh semua orang. Kemudian dibawa ke penegak hukum. Penegak hukum. Nah, kalau penahanan dalam keadaan normal dia harus izin ke pengadilan, orangnya dibawa, lalu diperiksa habeas corpus tadi untuk ditentukan apakah bisa ditahan atau enggak. Nah, terus kalau penegak hukum merasa harus segera menahan, bagaimana? Caranya di Belanda adalah ditangkap. Iya, iya. Kemudian dalam masa penangkapan tersebut, penegak hukumnya mengurus izin Iya. untuk bisa menahan. Jadi Ke pengadilan ya. ke pengadilan. Ke pengadilan. Jadi nggak ada penahanan dalam keadaan mendesak. Dalam keadaan mendesak yang dilakukan adalah penangkapan. Penangkapan. Seperti itu. Ya memang di KUHP ditulisnya penahanan Dalam dalam keadaan keadaan mendesak. mendesak. Berapa lama dan mendesaknya itu dalam konteks apa gitu? Nah, Ada pengaturannya nggak? Ada syaratnya Prof. Ada. Letak geografis dan lain-lain lah ada banyak. Yang paling terakhir yang paling bermasalah. Keadaan mendesak itu adalah berdasarkan penilaian penyidik. Wah itu bisa subjektif kan? Subjektif. Itu subjektif dan bukan hanya subjektif. Kan kalau misalnya nih ya keadaan mendesak misalnya begini. Keadaan mendesaknya adalah ada keberbahayaan yang nggak bisa ditunda lagi, harus dilakukan segera misalnya begitu. Iya, iya. Ya udah, menurut penyidik ini udah berbahaya sekali orang ini. Jadi kita tahan. Kalau digugat ke pra peradilan misalnya ada tarung tafsir nih antara hakim dengan penyidik, apakah perkara tersebut benar-benar berbahaya, benar-benar perlu ditahan. Tapi bayangkan kalau RKUHP-nya sudah melegitimasi subjektivitas penyidik bahwa berdasarkan penilaian penyidik. Itu nanti kalau di challenge ke pengadilan apa yang mau diperiksa? Penyidik akan berargumen bahwa memang ini penilaian saya, undang-undang membolehkan itu. Iya, iya. Terus hakim mau menilai apa? Iya. Kan suka-suka penyidik jadinya. Jadi dilegitimasi subjektivitas itu. Itu yang problematik barangkali Prof. Oke, baik. Tapi itu artinya sudah diperdebatkan kan di dalam pembahasan RUU KUHP ini. Iya, itu berkali-kali berbagai kalangan Iya, udah mengkritisi. itu. Iya. Ya, karena bagaimanapun KUHP ini kan
persoalan menyangkut hak asasi manusia. Banyak pengaturan-pengaturan KUHP ini menyangkut hak asasi manusia ya. Nah sekarang yang juga menarik saya nih, di RUU KUHP yang saya baca ada bab khusus mengenai keadilan restoratif. Nah ini menarik nih, di Indonesia ini ibarat kata apapun urusannya keadilan restoratif ya. Maksudnya gini, kita kan saking banyaknya keadilan restoratif ini seolah-olah semua hal bisa diselesaikan dengan keadilan restoratif kan gitu ya. Gimana sih perbedaan antara keadilan restoratif di satu sisi dengan penyelesaian perkara di luar pengadilan di sisi lain? Sebab di luar keadilan restoratif kan juga banyak penyelesaian di luar persidangan yang lain untuk perkara pidana ya. Kan kita kadang-kadang nggak bisa bedain itu. Gimana? Mungkin Salisa mau jelas. Oke, Salisa silakan. Oke, mungkin sedikit konteks di draft RKUHP gitu ya, Prof. Jadi kan awalnya sebelum panja gitu, rapat panja, mereka nyebut di pasalnya itu adalah keadilan restoratif dilaksanakan dengan penghentian perkara di luar persidangan gitu. Terus setelah itu, setelah ada DIM, pembentuk undang-undang klaim bahwa keadilan restoratif di draft RKUHP bukan lagi dengan cara penghentian perkara di luar persidangan gitu. Nah, kalau kita lihat pasalnya, pasal 74 ayat 1-nya dia bilang bahwa keadilan restoratif dilakukan dengan pemberian ganti rugi kepada korban, pemberian maaf dari korban ke pelaku gitu, intinya pemulihan lah Prof. Tapi di ayat 2-nya dia bilang bahwa pemulihan itu dilakukan dengan pencabutan laporan atau aduan dari korban, gitu. Artinya kan di situ ada penghentian penyelidikan dan atau penyidikan gitu kan, Prof. Lagi-lagi sebenarnya draft RKUHP sekarang masih mengartikan bahwa keadilan restoratif itu adalah penghentian perkara di luar persidangan. Gitu. Kayak gitu. Ya seolah-olah sama gitu ya. Betul. Antara keadilan restoratif yang sebetulnya fokusnya kan pada pemberian kesempatan bagi victim of crime ya, korban tindak pidana untuk menyelesaikan tindak pidana yang menimpanya gitu ya. Bersama-sama dengan pelaku, bukan gitu kan ininya filosofinya ya. Betul. Sebenarnya di RUU KUHP bukan begitu maknanya ya. Dia ada kesalahan penafsiran lah tentang keadilan restoratif gitu. Jadi intinya masih mengartikan bahwa keadilan restoratif adalah penghentian perkara di luar persidangan. Penghentian penyelesaian di luar pengadilan. Betul, di luar persidangan. Nah, sebenarnya sebelum kita bahas apa bedanya gitu ya, Prof. Kita sebenarnya udah di Indonesia udah mengenal apa sih penghentian perkara di luar persidangan, yaitu ada di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi sejak tahun 2012 dia bilang dengan jelas bahwa penghentian perkara di luar persidangan namanya adalah diversi gitu. Dan dia juga nyebutin keadilan restoratif itu pendekatan melibatkan korban dan untuk pemulihan gitu. Jadi sebenarnya dia sejak awal Indonesia tuh udah membedakan dua itu. Tapi entah kenapa setelah ada undang-undang itu tiba-tiba di peraturan internal kepolisian dan kejaksaan maupun di RUU KUHP ini dicampur gitu. Tapi yang di pikiran saya diversi itu kan divert kan, jadi harusnya melalui sistem peradilan pidana bisa dialihkan gitu kan, khususnya untuk anak ya. Kan ini antara lain memang mekanisme RJ itu bisa dilakukan dengan mendivert ya, keluar dari sistem peradilan pidana diselesaikan di luar ini. Tapi bukan berarti RJ itu sama dengan penyelesaian perkara di luar pengadilan gitu kan. Nah, gimana? Jadi kalau misalnya kita lihat memang keadilan restoratif itu dia abstrak gitu, dia prinsip sebenarnya Prof. Betul. Dia pendekatan yaitu bahwa dalam menangani perkara pidana kita harus melibatkan korban karena sebelumnya nggak pernah dilibatin nih si korban. Dilupakan ya dalam sistem peradilan pidana ya. Jadi kita pengen ngelibatin korban, pelaku dan juga pihak lainnya gitu ya, masyarakat yang terdampak untuk tujuannya adalah mencari tahu dan memberikan pemulihan gitu. Tapi si keadilan restoratif ini dia bukan untuk mengganti hukuman gitu. Karena keadilan restoratif bilang bahwa tujuannya adalah untuk pemulihan dan bukan hanya penghukuman gitu. Nah, sedangkan kalau diversi atau penghentian perkara di luar persidangan dia adalah mekanisme gitu. Mekanisme tadi untuk menghentikan perkara di luar persidangan tuh gimana sih tata caranya gitu. Nah, keadilan restoratif ini karena dia tipenya adalah prinsip gitu ya Prof. Dia nanti bisa kita lihat dia bisa dilakukan di beberapa mekanisme gitu. Dan keadilan restoratif itu dia gak cuma ada di
tahap penyidikan. Kan kalau misalnya penghentian perkara di luar persidangan atau diversi, dia cuma ada di tahap penyidikan kan. Iya, iya. Di luar sebelumnya pra-adjudikasi berarti betul, ya. pra-adjudikasi, selesai penyidikan maksudnya. Tapi kalau misalnya keadilan restoratif, dia itu bisa, bahkan kita tahu ada putusan tentang ganti rugi korban gitu. Oke, sebentar. Kita nanti akan masuk ke sini ya. Betul. Salisa ya. Kita akan masuk di tahapan-tahapan yang Benar. RJ bisa bermain gitu ya, Benar. berperan ya. Oke, sekarang balik lagi ke yang tadi. Berarti kita harus bedakan nih harusnya pembuat undang-undang. RJ itu satu hal, Betul. yaitu satu prinsip untuk memberikan peran lebih kepada victim, pada korban, agar dia berperan dalam penyelesaian kasus yang menimpanya gitu. Sehingga dia bisa, apakah dia minta ganti rugi ataukah dia minta memang ya nggak mau terus aja. Jadi dia nggak mau persetujuan itu. Tapi kalau dia memang mau bersepakat dengan pelaku, ya oke, fine gitu ya. Tapi dia beda dengan penyelesaian perkara di luar pengadilan, beda gitu ya. Tapi kita cenderung masyarakat kita semua disamakan. Kan banyak ya, misalnya kayak DPA, kayak NPA, kayak afternoon beaten proses, semua kan bagian dari penyelesaian perkara di luar pengadilan ya. betul. Tapi bukan RJ itu, Bukan. gitu kan ya. Betul. Oke, Salisa. Nah sekarang balik ke tadi. Oke. RJ itu bisa dilakukan di tahap apa saja, Salisa? Nah, RJ itu dia dari tahap pra-adjudikasi bisa dilakukan Oke. sampai pasca adjudikasi. Oke. Bahkan si orang pelakunya udah di penjara itu masih bisa dilakukan RJ. Jadi gitu. tidak harus tidak berarti atau tidak sama dengan harus selesai di luar pengadilan. Betul. Sampai di pengadilan pun hakim masih bisa menggunakan RJ ya. Betul. Nah di RUU KUHP gimana pengaturannya? Nah, Oke, gimana tuh? Kalau di Kelihatannya RJ ada yang aneh nih katanya iya. Salisa. Karena sebenarnya kita ngeblejetin yang ada di RKUHP tuh agak susah, Prof. Karena sebenarnya intinya adalah yang di RKUHP itu dia bukan RJ, tapi intinya adalah diversi gitu. Oh. Jadi kita dulu juga kita kasih masukan gitu ya dari koalisi. Pertama, bab ini diganti dulu, jangan namanya keadilan restoratif, tapi namanya adalah diversi gitu. Iya. Kenapa namanya keadilan restoratif tapi isinya hanya pra-adjudikasi Betul, selesainya gitu ya. benar. Berarti nggak ada dong RJ di dalam tahap persidangan. Misalnya hakim nih, saya mengadili, tapi menurut saya lebih ini salah nih, JPU ngapain juga perkara ini dimasukkan ke sini gitu kan. Saya mau selesaikan secara RJ nggak bisa deh. Nggak ada. Nggak ada mekanisme itu. Nggak ada. Padahal Prof ya, di Inggris misalnya, hampir sebagian besar restoratif justice itu di lembaga pemasyarakatan. Oh justru Purna adjudikasi. Purna adjudikasi. Iya, karena kan udah dihukum, pas udah dihukum ternyata timbul rasa bersalah dari pelaku, Oke. kemudian korban ketika dihubungi petugas pemasyarakatan dia bersedia untuk mengadakan dialog restoratif, dipertemukan, mereka ngobrol segala macam, cerita, jawab-menjawab. Itu kan RJ yang sebenarnya seperti itu. Itu di Inggris banyak terjadi Seperti kayak itu gitu. ya. Dia RJ itu adalah pelengkap, dia adalah komplementer dari sistem peradilan justice. konvensional. Oke. Dia bukan subsidiari, bukan pengganti. Bukan pengganti, Iya. betul. Tapi dia pelengkap. Jadi dia tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana. Kan mestinya seperti itu. Bro. Iya. Oke, Salisa mau Mungkin nambahin lagi? tambahan tadi. Jadi memang keadilan restoratif itu kan prinsip, Prof. Betul. Jadi kalau misalnya kita mau lihat di hukum acara pidana yang disebut dengan keadilan restoratif itu apa sih? Dia memang bentuknya adalah mekanisme-mekanisme. Iya, Contohnya adalah mediasi penal yang tadi disebutin sama Bang Matt gitu. Iya. Di korban dan pelaku ditemuin, Oke. terus minta maaf secara tulus gitu. Karena permintaan maaf secara tulus itu termasuk memulihkan korban juga gitu. Betul. Tapi mediasi penal ini dia cuma untuk dialog aja, karena korban juga butuh didengar. Dia tuh kenapa sih gitu, sedih gitu, terdampak apa. Itu juga bentuk dari pemulihan. Pasca mediasi penal itu nggak perlu diselesaikan si perkaranya, bisa tetap langsung ke Bisa persidangan. tetap berjalan, Tetap gitu berjalan. ya. Oke, tapi korban sudah didengar Iya. keluh kesahnya, aspirasinya, Benar. ya kebutuhannya apa gitu ya. Benar. Oke, nah misalnya di persidangan, hakim pun masih bisa menggunakan prinsip-prinsip RJ Iya. tadi gitu ya. Benar. Misalnya apakah dalam bentuk apa pidananya, misalnya katakanlah di persidangan itu korban dan pelaku bisa ada dialog kemudian saling memaafkan, itu bisa. Bisa, Bro. Oke. Di Belanda pasal 51H. Jadi mediasi penal, pertemuan antara korban dan pelaku Iya. itu bisa dilakukan kapanpun. Dan itu tidak menghentikan proses
pidananya. Jadi paralel nih. Oke. Hasil kesepakatan perdamaiannya atas dasar kesepakatan para pihak bisa disampaikan kepada hakim atau jaksa. Oke. Itu bisa dirujuk untuk mengurangi hukuman. Ya, ya, Kira-kira ya, begitu. ya. Kalau dia di purna adjudikasi ketika kesepakatan perdamaian itu tercapai, itu dan pelaku Ya, menyesal, ya. itu bisa jadi bahan untuk remisi. Berarti Dirjen Pas katakanlah di Indonesia ya, Dirjen Pas bisa menggunakan kesepakatan tadi ya, berarti yang sudah purna adjudikasi tadi untuk memberikan remisi, memproses remisinya gitu ya. Karena pelaku Karena berkelakuan pelaku baik, berkelakuan. remorse dan lain-lain. Kira-kira Menarik, gitu. menarik, menarik. Jadi itu yang harus dibedakan. RJ sebagai suatu prinsip yang bisa digunakan untuk semua tahapan dengan penyelesaian perkara di luar pengadilan. Iya. Betul. Ya, susah banget beresinnya Prof. Ini Iya, pemahaman ini. Oke, berarti masih ada lah yang belum selesai nih di RUU KUHP kita. Baik. Nah sekarang untuk RJ masih ada yang tambahkan lagi? Ada Prof. Oke, silakan Ada, Matius. Prof. Ini menarik nih sebenarnya. Jadi ada anggapan sekarang bahwa sebenarnya bukan RJ ya Prof ya. Sebenarnya namanya RJ tapi penyelesaian perkara di luar pengadilan. Di draft RKUHP itu penyelesaian perkara di luar pengadilan bisa dilakukan di tahap penyelidikan Ya. atau ketika penyidikan sedang berlangsung. Jadi RJ di situ menghentikan perkara di penyelidikan gitu. Pertanyaannya, apakah sebenarnya bisa? Dan kenapa bisa? Dan apa konsekuensinya kalau kita membiarkan itu? Beberapa kali saya lihat argumennya begini. Misalnya di penyelidikan Prof, masih di penyelidikan, terus pelakunya datang ngaku bersalah, udah di RJ-kan aja kan begitu. Oke. Saya lihat ini bermasalah. Kenapa? Karena hukum pidana mengenal prinsip bahwa pengakuan tersangka seorang diri Ya. belum cukup untuk menyatakan dia bersalah. Banyak konsekuensinya. Konsekuensinya bisa nanti ada pelaku yang asli, Ya. kemudian ada orang lain disuruh ngaku bersalah, Ya. terus atas dasar pengakuan dia seorang diri langsung di RJ perkaranya selesai. Dan kita akhirnya menyembunyikan Pelaku sesungguhnya. Pelaku sesungguhnya Oke, gitu. oke. Jadi ini agak aneh. Di Belanda Prof, pasal 341 ayat 4 KUHP Belanda bilang pengakuan terdakwa seorang diri belum cukup. Pasal 189 ayat 4 KUHP tahun 81 sama. Ya. Betul. Pasal 207 HIR sama. Ya. Jadi di masa lalu kita mengenal prinsip pengakuan terdakwa seorang diri belum cukup. Belum cukup. Iya. Di sekarang kita mengenal prinsip itu. Di Belanda kita mengenal prinsip itu. Tapi prinsip itu hilang di RKUHP. Di RKUHP pengakuan terdakwa, tersangka atas nama RJ dia bisa dihentikan. Oke. Itu yang Ada bahayanya di situ ya. bahaya Prof. Bahkan Prof, ini buku Wiryono Projodikoro. Wah, ini buku saya pakai dulu. Iya. Iya. Ini buku klasik. Kakek guru lah. Iya. Kakek guru ya. Ketua Mahkamah Agung dulu. Dia tahun 1928, hampir 100 tahun lalu, ada kasus orang ngotot ngaku bersalah. Berkali-kali dia di penyidikan bilang saya yang salah. Ditolak sama hakimnya. Iya. Dan itu jadi jurisprudensi. Hakimnya di Sulawesi Selatan. Namanya Urip Kartodiyo. Itu dia menolak atas dasar hakimnya ini melanggar prinsip. Dia hanya mengaku bersalah sendiri dan saya curiga ini rekayasa, Bukan pelakunya ya. bukan pelakunya. Dia sengaja ngaku, mana mungkin tersangka ngaku-ngaku bersalah terus. Ditolak. Itu 100 tahun, hampir 100 tahun lalu. Masa kita lebih Oke, jadi di RUU KUHP sekarang itu jadi mungkin terjadi gitu ya. Iya, namanya pengakuan. RJ. Iya. Di balik RJ, di balik pengaturan soal RJ itu ada orang yang mungkin mengaku sebagai pelaku dan dia mengakui kesalahannya dan bisa diselesaikan di luar pengadilan gitu ya. Sehingga pelaku sesungguhnya bisa melenggang gitu ya. Mestinya kan begini ya, di penyelidikan ada orang ngaku bersalah. Iya. Kalau ada orang ngaku salah, penyidikan ngapain? Pertama pasti tetepin dia jadi tersangka. Iya. Karena pengakuan bersalah seorang diri belum cukup, penyidik harus nyari bukti. Iya. Nyari bukti artinya penyidikan jalan. Jadi nggak bisa di penyelidikan RJ. Lanjut dulu ke penyidikan, cari dulu buktinya yang mendukung pengakuan dia. Iya. Ketika sudah terkumpul, dia udah ngaku bersalah, tersangkanya ada, buktinya sudah lengkap,
berarti penyidikan sudah selesai, baru dihentikan. Ya, menarik. Kira-kira Ya, begitu. ya. Saya kira sangat menarik sebetulnya RJ ini ya. Bukan hanya sekedar soal perdamaian antara pelaku dan korban, tapi ada sisi-sisi lain yang mungkin bisa jadi membuat pelaku yang sesungguhnya bisa lolos gitu ya dengan adanya rekayasa-rekayasa dengan menggunakan klausul yang tersedia itu ya. Oke, sekarang boleh kita bergeser ke yang lain nih. Satu lagi, Prof. Oh, ada lagi Satu lagi, tentang Prof. RJ nih. Iya, Mas tentang RJ. RJ. Oke, Mateus silakan. Ini hukum banget nih, Prof. Nih. Ini Oke, hukum banget. oke. Saya nggak tahu, Prof. Ini fenomena apa ya. Bayangkan kita ngatur hukum acara pidana di peraturan internal lembaga. Ini kan dasar hukumnya PRJ 15/2020 dan Perpol nomor 8 2021. Yang soal RJ ya. Soal RJ Oke. yang sudah berjalan sekarang. Jadi gara-gara saya baca ini, baca Danlev, saya ingat kemarin saya diskusi sama Bang Arsil dari LAIP. Jadi bayangkan, Prof, kita merdeka tahun 45, Ya. tahun 45 kita Indonesia nggak bikin undang-undang apa-apa. Masuk tahun 46, undang-undang pertama 1 tahun 46 tentang KUHP. Iya. Itu undang-undang pertama. Iya. Lalu perang, Belanda belum mengakui kedaulatan. Kita ribut lah. Tahun 49, 27 Desember 49 KMB, di situ Belanda menyerahkan kedaulatan. Itu 27 Desember, kita nggak bikin undang-undang apa-apa di situ. Baru mau bikin undang-undang tahun depannya, Ya. tahun 50. Dan Undang-Undang 1 tahun 50 tentang susunan badan peradilan. Kenapa undang-undang yang keluar KUHP, badan peradilan, kenapa seperti itu? Karena memang pendiri bangsa kita peduli sama hukum. Iya. Sebelum dia ngapa-ngapain dibikin dulu undang-undangnya, baru lalu lintas sosial bisa bergerak. Berjalan. Iya. Jadi undang-undang itu, apalagi negara civil law tradition, Betul. itu sangat penting untuk jadi pondasi kita bermasyarakat kira gitu. Yang sekarang saya lihat undang-undangnya nggak direvisi, kemudian banyak peraturan internal yang mungkin tidak terintegrasi. Jadi ada gejala itu makin meluas. Nanti kalau ini ya, kalau misalnya KUHP, katakanlah ya, RUU KUHP yang mengatur di dalamnya RJ tadi berlaku, berarti yang Perpol dan Perja tadi nggak berlaku. Nggak berlaku harusnya, harus Nggak berlaku dicabut. ya? Iya. Oke. Tapi dia sudah 5 tahun berlaku. Iya, betul. Udah ada Tanpa banyak undang-undang. kasus. Tanpa undang-undang ya. Tanpa undang-undang. Baik. Oke. Nah, ini yang menarik juga nih ya, selain soal RJ adalah RJ tadi polisi bisa menyelesaikan karena di tahap penyidikan bisa ya. Penyelidikan aja bisa. Penyelidikan Nah, bisa, iya. penyidikan. Nah, kalau jaksa Jaksa juga bisa Jaksa di juga tahap bisa, prapenuntutan. tahap prapenuntutan. Iya. Nah, kita tadi sempat ngobrol-ngobrol ya sebelum kita tapping tadi ya. Jaksa selain bisa menyelesaikan dengan RJ, bisa nggak menjatuhkan sanksi? Nah, ya menarik nih. Kan itu jaksa dia. kan di Indonesia konsepnya hanya menuntut. Iya. Ya kan, menyidik untuk beberapa perkara tertentu dan JPU untuk penuntut untuk semua tindak pidana. Tapi kayak nanti kita sudah diskusikan, jaksa bisa nggak sih nggak perlu nih sampai ke pengadilan, udah langsung dijatuhi sanksi aja gitu, bisa nggak itu? Bisa, Prof. Oke, di Belanda. gimana ceritanya nih? Ini mungkin agak elaboratif, agak panjang ya, Prof ya. Tapi ini menurut saya menarik karena praktik ini banyak di negara civil law ternyata. Oh, bukan hanya Belanda. Bukan hanya Belanda. Oke. Jadi ada yang namanya perintah penghukuman, strafbeschikking. Strafbeschikking ya. Straf pidana, Ya, itu. beschikking penetapan. Penetapan. Apa konsepnya? Konsepnya adalah penyidikan selesai dilakukan, tersangkanya sudah ada, buktinya sudah lengkap. Perkara tersebut mestinya dilimpahkan ke pengadilan. Oke. Jadi kalau kita P21 kalau P21 sekarang ya. harus limpah. gitu. Limpah, Oke. sidang. Tapi mungkin Belanda adalah bangsa pedagang yang pragmatis, mungkin begitu ya. Jadi dia rasa kayaknya kalau kita bayang-bayangin sebagian besar kasus tuh sebenarnya simple. Sebenarnya sederhana. Gak perlu dia sidang berbelit pembuktian berhari-hari berminggu-minggu. Udahlah. Gimana caranya jaksa dikasih pilihan. Antara dia limpah ke pengadilan. Ya. Atau kalau kejahatannya itu diancam penjara di bawah 6 tahun. Jaksa bisa menjatuhkan hukuman. Oke, batasnya 6 tahun ya, 6 6 tahun ke bawah ya. 6 tahun ke bawah. Hukum sanksi pidana nih. Jadi bentuknya sanksi pidana. Tapi
Pasal 116 Konstitusi Belanda bilang segala sanksi yang sifatnya merampas kemerdekaan dia harus diputus oleh hakim. Oke. Konsekuensinya adalah boleh jaksa menjatuhkan sanksi pidana tanpa pengadilan, ya. Tapi sanksinya itu hanya jenis sanksi yang tidak bersifat merampas kemerdekaan. Denda, kerja sosial, kira-kira seperti itu. Dan ternyata Prof, ini praktik yang lazim. Saya ada semacam datanya Prof. Oke. Di Perancis tahun 2004 itu 8% dari kasus itu selesai di si perintah penghukuman. Oke, nah jadi di Prancis ya, 8% dari perkara yang sudah selesai penyidikannya sudah masuk ke jaksa yang sudah selesai juga harusnya limpah. Ya. 8%-nya diselesaikan oleh jaksa. Perbandingannya yang sidang itu 30%. Oke. Ya, sisanya yang lain-lain sisanya. Ya. Entah kurang bukti, entah apa lain-lain. Tapi 30% banding 8%. Itu di Perancis. Di Jerman 18%, Prof. Lebih tinggi lagi. Iya, yang sidang cuma 11%. Oke. Kasus yang sidang. Itu baik di Prancis atau di Jerman dan di Belanda tadi ya, denda ya. Denda paling favorit denda dan kerja sosial. Kerja sosial. Kerja sosial paling sering. Jadi itu yang menjatuhkan penetapan jaksa. Iya. Jadi dia menjatuhkan sanksi pidana. Jadi jaksa menjadi hakim sebelum hakim. Oke. Kira-kira begitu. Oke. Jaksa diberikan Menjadi kewenangan hakim, ya? menjadi hakim. Oke. Makanya bukunya. Berarti penetapan basic king. Iya. Menarik ini menarik. Di Indonesia nggak pernah ya? Gak ada. Tapi gagasan untuk itu ada nggak? Di RUU KUHP ini belum nggak ya? Nggak diatur? Belum. Ini makanya gara-gara kami menerjemahkan, Oke. baru menemukan, Ada terpikir. menarik ini. Bahkan ada bukunya Prosecutor as Judges. Oke. Jaksa sebagai hakim. Dan adiaksa, Iya. bahasa Sanskerta yang artinya hakim. Iya, betul. Matius sebentar nih, menarik ya. Walaupun RUU KUHP yang sekarang kita ini udah bahasnya udah terlalu jauh ya. Iya. Tapi yang namanya ide-ide menarik kan perlu kita elaborasi ya. Peneliti harus. Ya, walaupun pihak kejaksaan pasti tertarik ya. Tapi oke, saya sebagai akademisi ya tidak pro kemana-mana lah. Bagi saya ini menarik karena berarti kan beban pengadilan juga nggak banyak. Berkurang lah paling nggak. Iya. Kalau di Perancis tadi 8%, di Jerman 18% gitu ya. 18%. Ya sidang cuma 11 malah. 11 ya. Iya. Berarti kan bisa selesai secara administratif dengan penetapan gitu. Nggak perlu perdebatan para. Iya. Tapi dari sisi kontrol, dari sisi Nah. walaupun sanksi bukan penjara, Iya. tapi kan tetap sanksi juga kan. Iya. Tetap sifatnya itu nggak boleh punitif ya. Tetap punitif Tetap dong punitif, ya. Ada karena denda kan. Sanksi pidana. Tetap sanksi pidana Iya. kan. Jadi sifatnya begini Bro. Kalau penyidikannya sudah selesai, Ya. sudah selesai, itu jaksa ada ruang untuk menentukan apakah dia sidang atau dia jatuhkan sanksi sendiri, Ya. setelah basicking, atau perkaranya diseponerin. Kira-kira begitu ya. Ya. Pilihannya 3 itu. Nah, kalau dia mau menjatuhkan setelah basicking, kalau menjatuhkan denda, silakan jatuhin denda. Tapi kalau dendanya di atas 2.000 euro, si tersangka dan advokatnya harus dipanggil dulu untuk dikasih penjelasan sama jaksanya. Oke. Kira-kira begitu. Oke. Itu khusus denda kalau dendanya jumlahnya besar. Dan si terdakwa ini dia punya hak untuk komplain. Dia nggak setuju sama setelah basicking itu, sama perintah penghukuman itu dia nggak setuju. Kalau dia nggak setuju, dia komplain ke jaksa sendiri. Nah, jaksa punya 2 pilihan. Apakah dia mau mencabut setelah basicking-nya atau dia mempertahankan setelah basicking-nya. Ya. Kalau dia mempertahankan setelah basicking-nya, si terdakwa bisa komplain lagi ke pengadilan. Oke. Jadi selalu ada Kontrol. kontrolnya. Ya, Lagi-lagi ya. check and balance, Check and Prof. balances, ya. Antar instansi kira-kira begitu. Ya. Dan saya mau menambahkan kayak Prof. Tadi Prof bilang dengan ada mekanisme ini beban pengadilan berkurang. Dan Iya. dan Pasti ya. pasti berkurang. Berkurang. Dan ingat, berkurangnya beban pengadilan adalah meningginya kualitas putusan. Iya. Karena hakim jadi fokus untuk mengadili perkara yang Yang besar-besar betul-betul saja. Iya. masuk karena sudah tersaring gitu ya. Iya. Saya punya pendapat itu, Prof. Ini hakim ini kelelahan, perkaranya terlalu banyak. Iya. Akhirnya putusannya mungkin kualitasnya menurun. Jangan-jangan copy paste ya. Bah, itu. Pencurian di sini, copy paste di sini, tinggal diganti daerahnya gitu ya. Nama terdakwanya lupa Ya, diganti. argumentasinya jadi kurang mendalam ya. Tapi menurut
kan di Indonesia ya misalnya dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan itu kan juga sudah tersaring kan dengan Iya. OJK. OJK bisa memilih apakah administratif ataukah di proses penyidikan kan sebetulnya sudah ada semacam itulah ya. Iya. Tapi ini kejaksa ya kan kurang lebih begitu ya. Iya. Berarti kalau OJK kan denda damai denda kira-kira. damai Prinsipnya kan sama. Itu. Ya. Kan sebetulnya bisa juga pidana karena Bisa. kan dia ada penyidikannya juga ya. Iya. Menarik tapi memang itu belum ada ya di RUU KUHP kita ya. Belum Prof. Ya. Nah, oke. Yang tadi mungkin Prof yang saya bilang ini yang saya temukan ya. Di Perancis ada Ordonnance Penale, di Jerman ada Strafbevel, di Polandia ada Nakas Karni, dan di Swedia ada. Berarti itu negara-negara sivil semua ya? Iya. Jadi ternyata ini mekanisme yang lazim di transisi civil law. Berarti itu nggak ada plea bargaining dong? Nggak ada bargain antara terdakwa dengan jaksa ya? Beda Iya. dengan model itu ya? Bedanya plead bargain dan strafbase seeking cuma satu, konsensual. Plead Ya. bargain harus konsensual. Konsensual, kalau ini tidak Dia kan? harus ngaku Ya, bersalah, lalu dia siap untuk di plead guilty. Iya. Ini enggak. Bisa aja si terdakwanya benar-benar nggak ngaku salah. Iya. Tapi jaksa mau merasa iya dia nggak ngaku salah, tapi ngapain sih sidang? Ini kan perkaranya simple, udah kerja sosial aja. Kalau keberatan mau tetap sidang ya udah komplain. Gitu. Ya, lagi pula tindak pidananya juga dibatasi ya di bawah 6 tahun. Di bawah ya. 6 tahun. Ya sebetulnya bisa didiskusikan apakah di bawah 6 tahun, 5 tahun atau 4 Iya. tahun gitu ya. Oke, menarik. Mungkin ke depan saya kira itu bisa menjadi salah satu model yang bisa didiskusikan untuk sistem peradilan Indonesia ya. Oke, kayaknya kita sudah lumayan juga panjang juga ya diskusinya ya. Nah terakhir nih, Salisa nih kayaknya nih. Kita RUU KUHP kita ini akan diterapkan kapan sih kalau kita disahkan? Misalnya ya, kita punya aturan peralihan gak sih? Kalau di draft RKUHP sekarang dia bilang bahwa undang-undang ini akan mulai berlaku pada saat diundangkan. Oke. Jadi kalau misalnya katanya target pemerintah dan DPR akhir tahun ini ya, Oke, Pan sekarang gitu. September ya, September. misalnya kalau bulan Desember depan misal. Oktober atau November atau Desember ya. Kayak gitu. Oke, berapa bulan depan? Berarti pada saat itu juga nanti akan berlaku. Kayak gitu. Dan klaimnya pemerintah kan mereka pengen ketika 2026 KUHP berlaku harus sudah ada KUHP kan. Jadi sebenarnya mereka targetnya adalah tahun depan itu udah berlaku. Jadi ini kejar target nih. Betul. Awal KUHP tahun berlaku, depan. dia juga KUHP Betul. juga berlaku. Benar. Jadi kurang lebih awal tahun depan nih dia udah akan berlaku gitu. Semua penegak hukum harus sudah pakai KUHP yang baru gitu. Nah, ini ada beberapa permasalahan, Prof. Oke, Mulai menarik dari- nih. Berapa banyak nih permasalahannya? Oke. Oke, Kan ada- banyak nih kelihatannya nih. Oke, Apa? ada 3 masalah, Prof. 3. Pertama, di RKUHP ini dia bilang bahwa kan berlakunya langsung. Tapi peraturan turunannya Iya. itu maksimal 1 tahun. Gitu. Peraturan turunannya maksimal 1 tahun. Dibuatnya maksimal 1 tahun. Turunan ini berarti apa? Peraturan pemerintah. Nanti ada peraturan pemerintah Bener. pelaksananya gitu ya. Benar, peraturan pelaksana. Berarti belum bisa dijalankan. atau Nah itu, jadi mungkin kalau ngeliat dari logika draft ini, dia pengen ketika KUHP ini berlaku dan diimplementasikan oleh penegak hukum, belum ada peraturan pelaksananya, Prof. Sebentar, Gitu. jangan bikin takut nih Salita. Salisa nih. Kalau kita lihat, Prof, Oke. benar, sedikit, Prof. Kalau kita lihat, Heeh. kita search aja peraturan pemerintah. Gitu. Iya, iya. Total 24, Prof. Di dalam RUU itu Iya. ada 24 RPP. Betul. PP Betul. yang harus disahkan untuk melaksanakan KUHP. KUHP baru nih ya. Betul. Mungkin nggak harus 24. Tapi 24 kali disebut di dalamnya. 24 Iya, kali 24 kali disebut. disebut. Jadi ada beberapa yang harus dong ya, beberapa lah iya. ya. Beberapa yang harus jadi. Itu kapan bikinnya? Gitu kira-kira. Bikinnya itu kapan, ya kan? Terus gini bayangan saya nih ya. Kan KUHP ini 2 Januari 2026 harus segera berjalan. KUHP perlu beberapa PP. Padahal KUHP baru tanpa KUHP baru nggak bisa jalan tuh. Iya. Iya kan? Misalnya Betul. soal putusan, soal pemidanaan, soal Jenis sanksi baru jenis lah, ya. sanksi, penyelesaian perkara macam-macam gitu kan. Gimana nih? Coba Salisa coba. Biar memberi ketenangan nih. Gak tenang mah. Oh gitu ya. Itu juga jadi pertanyaan kita yang Oke. justru maksudnya kalau misalnya kita mau jawab, kita tentu akan bilang bahwa ini nggak masuk akal, Prof. Gitu. Iya, iya, Dan itu harusnya sudah dipertimbangkan dari sekarang oleh pembentuk
kebijakan gitu. Iya. Dan bahkan Prof kalau kita lihat apa aja sih yang harus diatur di dalam peraturan pemerintah itu di dalam draft RKUHP, beberapa diantaranya tuh sangat hukum acara pidana Prof. Contoh tata cara pengakuan bersalah oleh si pelaku gitu. Yeah. Semacam plea bargaining kalau Yeah. misalnya dia udah ngaku salah pakai pemeriksaan acara singkat gitu. Yeah. Itu kan sangat hukum acara kan. Itu mestinya di Harusnya di undang-undang. undang-undang Iya, di KUHP. bukan Ini di- malah masuk ke PP. Karena udah gak sempat membahasnya ya. Harusnya emang KUHP ini udah 2 tahun yang lalu ya kan. KUHP 3 tahun lalu, KUHP 2 tahun lalu ada transisi Iya. gitu ya. Iya. Belum juga sosialisasinya ya Nah, kan. itu dia. Nah. Bagaimana melaksanakannya. Benar. Oke. Itu jadi masalah kedua, Prof. Kedua. Kedua adalah terkait sosialisasi. Ketika dia diundangkan, penegak hukum semua harus ngejalanin itu gimana gitu. Kan belum dilakukan Apa langsung sosialisasi. tahu gitu Nah, kan. Gak mungkin kan. Buka KUHP baru langsung jalan. Betul. Paham gak gitu kan. Kan sebenarnya gak masuk akal kan Prof. Gak mungkin gitu. Dan itu bukan salahnya penegak hukum. Karena Iya. penegak hukum juga butuh waktu untuk Transisi. transisi. Betul. Belum lagi nih, ada perkara sedang berjalan. Ya kan? Ini sedang orang ditangkap atau ditahan, ya kan? Atau sedang disidik. Terus masuk ke KUHP baru. Lah itu ini gimana nih? konsepnya? Iya. Betul. Oke. Oke. Ini yang bikin takut tadi itu tuh. Itu yang kedua ya tuh ya. Benar, Yang ya. ketiga. Kalau misalnya mungkin yang tetap Masih yang kedua. Kalau misalnya KUHP kan mungkin dia masih tentang kayak hukumannya berapa gitu, misal kayak gitu, delik-delik Oke. gitu ya. Kalau KUHP kan dia sangat prosedur ya, Prof. Betul, Jadi ketika mau nangkep nahan dia harus sudah berdasarkan KUHP, berarti lebih susah lagi untuk mempelajarinya, Prof. Nah, itu. Oke. Kayak gitu. Saya nambahin sedikit. Oke, Prof. boleh. Saya nambahin sedikit, Prof. Makin galau atau enggak nih? Bikin tenang dong. Ini biar audiens kita biar lebih tenang para penegak hukum nih. Ya tugas intelektual menyatakan yang benar aja. Oh, Prof, oke, gitu. yaudah. Bukan bikin tenang. Oke. gitu. Saya ngopi dulu deh. Oke, Gitu. silakan. Mati. Mungkin ya ini saya juga mau terima kasih sama Prof. Dulu saya sidang skripsi sama Prof. Prof ngasih saya satu buku. Gimana? Itu membuat saya jatuh cinta sama komparasi. Oke. Peter de Cruz waktu itu. Peter de Cruz. Iya, itu iya. mengubah saya pikir. Ya membuat saya setiap kali ada penjelasan orang saya selalu komparasi Oke. entah historikal, entah ke negara lainnya. Kita komparasikan aja misalnya. Iya. KUHP Belanda. Dia tahun 1881. Berlaku 1886. Ya, Berarti 5 tahun tadi ya. 5 tahun. 5 tahun. KUHP Belanda juga begitu. 5 tahun. KUHP kita ada 3 tahun. Ya. Bagaimana teman-teman dengan- usul 5 tahun waktu itu ya. Iya 5 tahun. Ya. Bagaimana KUHP ini? Kan kita harus bayangkan Ya. 3 Januari tahun depan semua udah ada yang baru. Apakah nanti sidang hakim masih nyari-nyari, advokat juga masih nyari-nyari pasal? Iya. Gimana ini bisa macet? Maksud saya jadi macetnya nggak di jalan Iya. doang gitu, di pengadilan juga. Itu aja Prof sebenarnya Iya. yang saya pikirkan begitu. Iya. Mudah-mudahan ya sambil para pemangku kepentingan mendengar obrolan kita nih, entah pemerintah, entah DPR, entah jaksa, entah polisi, entah MA atau kejaksaan agung, mudah-mudahan sudah berpikir juga mengatasi itu ya. Itu maksud saya, walaupun kita gelisah, mereka juga gelisah tapi memikirkan gimana. Neng, tadi yang ketiga Salisa. Yang ketiga sebenarnya sama kayak Bang Matt bilang, betul. KUHP yang lama kan juga berapa tahun ya? Nah itu menarik Bro. KUHP 81 ya? KUHP 81. Yang saya tahu PP-nya kan tahun 83 begitu Iya, ya. betul, 27, 83 gitu. 2 tahun ya? 2 tahun Sesudah, gitu. ya. Tapi kalau dibaca di pasalnya, dia berlaku saat diundangkan. Oh, saat diundangkan juga Tahun ya? 81. Jadi mungkin yang RUU KUHP ini masih nyontoh yang itu. Ngikutin. Tapi kita kan perlu mencari tahu dulu apa yang terjadi ya di tahun 81 ya. 2-3 tahun pertama apa yang terjadi. Itu kan kita harus iya. cari tahu bagaimana dulu. Tapi buktinya survive gitu, hidup kita. Kalau survive aja Bro. Kita Orang Indonesia kan bisa aja, pasti tetap survive. apapun ya. selamat gitu. Iya. Jadi, jadi KUHP yang lama juga nggak ada ya? Iya, setahu saya itu di pasalnya berlaku saat diundangkan. Itu ada bahasa Jawanya itu saat nyet gitu. Langsung saat itu juga berlaku ya Saat berlaku. Benar. Aduh, bayangan saya dulu tuh berlaku 3 tahun kemudian atau 5 tahun ya, masih ada transisi buat peraturan-peraturan yang banyak tadi PP-nya, terus sosialisasi pendidikan bagi Betul. ya kan, baru berjalannya smooth. Iya. Gitu. KUHP juga gitu. Kalau ini kan KUHP kita 3 tahun transisinya, tapi 2 tahun kita nggak Mungkin, sempet ngapa-ngapain, baru setahun terakhir kita sosialisasi. Wah, luar biasa nih obrolan singkat tapi
Banyak banget rupanya ya. Ada yang mau ditambahkan nggak, Matius sama Salisa? Saya cuma mau Prof baca quote ini dari JPETAK. Saya yang baca. Prof yang baca. Oke, sini saya Ini baca. menurut saya kutipan yang paling Oh, ini- relevan dengan Oke, peradilan oke. pidana. Peter Tak ini sering saya baca. Ini Iya. ahli hukum pidana Belanda kan ya? Belanda. Dan banyak bukunya ya. Oke, saya baca ya. Ini Iya. berarti ini terakhir ya? Iya. Oke, ini adalah Pamungkas nih. Pamungkas nih ada quotes ya. Saya kutip dari Peter J.P. Tak ya. Dia mengatakan gini ya. The basic principles of the criminal justice system are that there is no competence without a sound statutory basis. That there is no competence without responsibility. And that there is no responsibility without accountability. Wah, luar biasa nih. Singkat ya Prof, tapi dalam ya. Singkat, dalam, padat, dan nonjok banget. Iya, Ya. gitu. Itu ya. Makasih banget Matius Sama-sama, dan Salisa untuk Prof. obrolan kita yang sangat menarik, sangat mendalam ini dan diakhiri dengan quotes dari Peter J.P. Tak yang sangat mendalam ya. Sahabat semua, itulah obrolan kami bertiga, saya dan Matius serta Salisa terkait masalah yang tidak mudah ini ya, RUU KUHP yang sedang dibahas DPR dan pemerintah dengan mendapat masukan banyak dari masyarakat. Dan juga dikomparasi tadi ya dengan KUHP Belanda yang sudah 400 kali diubah. Dan saya kira banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran dari itu. Dari obrolan tadi ya. Sekali lagi terima kasih Matius dan Salisa. Sama-sama, Mudah-mudahan kita kapan bisa ngobrol lagi ya. ke Aman, depan. Prof. Oke, baik. Demikian sahabat semua, kita jumpa lagi dalam podcast Escape Plus yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.